Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti paparan publik ini, baik secara online maupun secara offline ya. Senang sekali bisa melihat wajah Bapak Ibu juga. Sekarang kita bisa kembali melakukan meeting secara offline ya. Jadi sebelum saya memaparkan kinerja perusahaan pada tahun 2022, izinkan saya merekap sedikit hasil RUPS tahunan dan RUPS LB kita yang kita telah laksanakan tadi pagi ya. Jadi puji Tuhan kita berhasil melaksanakan RUPS dengan quorum dan beberapa keputusan penting yang kita telah setujui pada RUPS dan RUPS LB, yaitu yang pertama kita menyetujui pembagian dividen perusahaan sebesar totalnya 1 triliun rupiah atau senilai Rp75 per saham ya. Perlu diingat ini adalah peningkatan dari dividen yang kita bagikan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 810 miliar atau Rp60 per saham. Lalu kita juga pada RUPS LB telah menyetujui program buyback atau pembelian kembali saham Saratoga yang dianggarkan sebanyak-banyaknya 150 miliar atau 50 juta lembar saham yang akan berlangsung efektif mulai dari setelah mendapatkan persetujuan pada rapat hari ini sampai maksimal rapat umum pemegang saham tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 30 Juni 2024. Mungkin setelah itu kita bisa mulai masuk ya kepada paparan kinerja perusahaan pada tahun 2022. Mungkin bisa dimulai pada slide pertamanya, di slide keempat. Jadi sekedar mengingatkan profil singkat perusahaan Saratoga Investama Sedaya Tbk. Kami adalah perusahaan investasi yang didirikan pada tahun 1997. Lalu kami tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik dengan tiker SRTG pada tahun 2013. Perusahaan investasi terkemuka di Indonesia dan di mana nilai aset investasi bersih kami per akhir Maret 2023 ya, ini di angka 57 triliun rupiah. Secara strategi investasi, kami sebagai perusahaan berfokus pada peluang-peluang investasi di tahap awal, di tahap pertumbuhan, dan juga di investasi yang kita sebut investasi situasi khusus. Strategi investasi kami juga kami lakukan dengan cara bekerja sama secara aktif dengan manajemen perusahaan portfolio kami untuk terus membuka peluang pertumbuhan yang baru dan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Kami telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan terdepan di bidangnya. Beberapa contoh aja di Adaro Energi Indonesia, di Merdeka Copper Gold, di Tower Bersama Infrastruktur, dan juga Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. Secara struktur kepemilikan Saratoga Investama Sedaya Tbk, kami dimiliki oleh dua pemegang saham besar, yaitu Pak Edwin Surajaya dan Pak Sandiaga Uno selaku founder atau penemu daripada perusahaan kami. Lalu juga ada PT Unitrust Pertama, lalu sekitar 12,2% dimiliki masyarakat dan juga kami memiliki saham treasury sebesar 0,4%. Di slide berikutnya bisa dilihat ini adalah snapshot atau highlight daripada portfolio kami yang kami bagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama adalah kategori blue chip. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa dan juga mempunyai kinerja yang cukup mapan dan bisa dinilai sebagai blue chip status. Ini ada 3, yaitu Adaro Energi Indonesia, berkecimpung di energi dan sumber daya alam, Merdeka Copper and Gold di logam berharga atau logam mulia, Tower Bersama Infrastruktur sebagai menara telekomunikasi. Kami juga memiliki beberapa perusahaan yang masih pada tahap pertumbuhan. Ini terbagi menjadi baik perusahaan yang juga sudah publik di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang masih perusahaan private atau perusahaan tertutup. Tadi yang pertama yang saya sudah sempat sebutkan di slide sebelumnya ada Mitra Pinastika Mustika. Mereka bergerak di bidang otomotif. Ada Samator Indogas yang bergerak di bidang gas industri.
Lalu dan kedua perusahaan tersebut sudah perusahaan publik ya, Mitra Pinastra Mustika dan Samator Indogas. Lalu dari perusahaan yang privat kita ada portfolio di MGM Bosco Logistics yang merupakan portfolio yang bergerak di logistik randai pendingin atau cold chain logistik. Ada juga perusahaan Deltomed yang bergerak di di sektor suplemen herbal. Salah satu produknya mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Lalu City Vision, mereka bergerak di media luar ruang atau out of home media. Juga ada Surya yang bisnisnya di tenaga surya atau solar panel. Dan juga ini per akhir 2022 ya, kita ada portfolio di data center yang disebut dengan Atria DC. Dan juga ada portfolio di carbon credit yang namanya Forest Carbon. Selain beberapa sektor ini, kami juga berinvestasi di sektor teknologi digital, baik melalui investasi secara langsung maupun investasi melalui partner modal ventura atau venture capital kami. Investasi langsung kami lakukan pada perusahaan bernama Fuse yang bergerak di insurance technology, Julo di fintech. Lalu kerjasama kami dengan venture capital ada dua di sini, yaitu Provident Growth Fund dan juga Skystar Capital Tech Investment. Di slide selanjutnya kami ingin menunjukkan bahwa dengan strategi investasi kami tadi, di mana kami bekerja sama secara aktif dengan portfolio investasi kami berhasil mengembangkan dan terus meningkatkan kualitas pertumbuhan daripada portfolio perusahaan kami. Di sini kami tampilkan ada 3 contoh ya, dan namanya juga sudah sangat familiar. Ada Adaro Energi Indonesia yang dulu hanya bermula sebagai produsen batu bara. Lalu dari tahun ke tahun telah mengakuisisi aset lain, mengakuisisi coking coal atau kokas, coking coal kokas. Lalu juga ada bisnis di pembangkit listrik dan juga sekarang seperti Bapak Ibu tahu sedang merambah ke bisnis smelter aluminium ya. Tower Bersama juga awalnya didirikan hanya dengan 7 aset, lalu seiring berjalannya waktu sekarang pada akhir tahun 2022 sudah memiliki 22.000 aset dengan 41.000 customer atau tenan. Merdeka Copper and Gold sendiri juga mempunyai permulaan yang sangat sederhana, hanya dengan 1 tambang emas yang belum dikelola pada waktu itu. Lalu sudah memiliki tambang koper, memiliki proyek dengan partner-partner kami yang lain, lalu juga sudah merambah ke proyek nikel yang sudah mulai dilakukan pada tahun 2022. Lalu di slide berikutnya kami memaparkan kinerja daripada aktivitas investasi dan divestasi Saratoga sendiri. Bisa dilihat di sini pada tahun 2022 kami sangat aktif melakukan investasi dan divestasi, di mana di tahun 2022 kami melakukan investasi baru, yaitu di data center di Atria DC dan juga di Forest Carbon yang memiliki bisnis carbon offset tadi. Lalu kami juga dari sisi divestasi bisa dilihat ada angka yang cukup meningkat ya dari tahun sebelumnya. Itu diakibatkan oleh kami melepaskan sekitar 3% daripada kepemilikan kami di Tower Bersama atau TBIC, di mana ini merupakan bagian dari restrukturisasi kepemilikan kami dan pembentukan entitas baru yang bernama Bersama Digital Infrastructure Asia atau BDIA, yang kedepannya akan menjadi platform untuk berinvestasi di sektor infrastruktur digital. Dari sisi pendapatan dividen, kami juga mencatatkan rekor tertinggi untuk pendapatan dividen kami di angka 2,6 triliun yang sebagian besar dikontribusikan oleh Adaro Energi Indonesia dan juga Mitra Pinastra Mustika. Ini merupakan refleksi daripada kinerja yang sangat baik daripada perusahaan-perusahaan portofolio kami, dan kami harapkan ke depan kinerja mereka juga akan kembali membukukan kinerja positif ya. Lalu di slide berikutnya kami memaparkan sedikit dari sisi posisi struktur keuangan kami juga sangat solid, di mana bisa dilihat dari tahun 2020, 2021 hingga akhir 2022, posisi hutang bersih kami terus melihat tren penurunan.
Dan dari sisi loan to value, di mana kami membandingkan posisi hutang bersih kami terhadap nilai total portfolio kami, itu juga terus menurun dari angka 8,1% di tahun 2020 ke angka hanya 1,1% di akhir 2022. Jadi kami juga melakukan penguatan terhadap struktur keuangan kami yang juga tentunya didukung oleh performa yang sangat positif dari portfolio kami sehingga bisa mendukung dari sisi pendapatan dividen tertinggi tadi dan juga kami bisa berhasil melakukan divestasi dengan amount yang cukup positif ya. Jadi arus kas tersebut sebagian kami juga pergunakan untuk mengurangi posisi hutang kami. Tapi kami juga terus mempunyai partner-partner di sektor perbankan yang cukup solid, di mana ke depan bila kami memerlukan, kami terus memiliki akses ke beragam sumber pendanaan tersebut. Dari sisi rasio biaya juga bisa dilihat pada tahun 2022 masih sangat sehat, yaitu di mana beban usaha ditambah dengan beban bunga kami itu masih sangat rendah ketika kami bandingkan dengan nilai aset bersih kami, yaitu di bawah 1%. Sedangkan ketika kami melihat interest coverage kami, di mana kami membandingkan beban bunga dan beban usaha perseroan, ketika kami bandingkan dengan pendapatan dividen kami mampu mengcover hingga 14 kali daripada biaya-biaya tersebut. Bisa dilihat juga di slide berikutnya, ini juga paparan singkat daripada kinerja keuangan kami, di mana memang bisa dilihat ada penurunan dari angka keuntungan bersih atas investasi pada saham kami. Ini tentunya didorong oleh keadaan pasar saham atau pasar capital market yang lebih volatile di tahun 2022, sehingga sebagian daripada portfolio-portfolio kami yang sifatnya perusahaan publik atau perusahaan yang listed itu mengalami penurunan atau kenaikan yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini yang mengakibatkan angka yang lebih rendah daripada keuntungan atas investasi kami. Namun bisa dilihat juga bahwa tadi seperti yang saya paparkan sebelumnya, dari sisi penghasilan dividen, kami berhasil memaparkan atau melaporkan penghasilan dividen yang mencapai rekor tertinggi di angka 2,6 triliun. Dan ini juga merupakan refleksi daripada kinerja yang positif dari portfolio kami, terutama Adaro dan MPMX. Dari laporan posisi keuangan, kami juga berhasil mengurangi posisi hutang kami menjadi 1,5 triliun di akhir 2022, turun sebesar 61% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga posisi hutang bersih kami pada akhir 2022 berada di angka 688 miliar. Jadi ini juga merupakan strategi yang kami ambil ketika kami tadi mendapatkan kinerja yang sangat positif dan pendapatan dividen yang tinggi. Kami juga melakukan pengurangan pada posisi hutang kami karena kami melihat di ekonomi global juga masih mengalami tekanan dari sisi kenaikan suku bunga global. Jadi kami juga melakukan langkah tersebut untuk terus memperkuat posisi keuangan kami. Sehingga ke depannya kami akan sangat mampu untuk bisa melakukan investasi-investasi baru. Di slide selanjutnya ini sekedar meng-highlight saja performa daripada nilai aset bersih kami per saham dibandingkan dengan performa daripada saham Saratoga Investama Sedaya Tbk. Memang dilihat ada sedikit penurunan, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ini sejalan dengan volatilitas pasar saham atau pasar modal capital market yang lebih volatile pada tahun lalu, sehingga bisa dilihat bahwa performa saham Saratoga juga secara umum masih di bawah daripada performa pertumbuhan dari nilai aset bersih kami. Kami tentunya mengharapkan ke depan performa daripada saham Saratoga dan nilai market cap kami akan terus semakin meningkat, semakin sejalan dengan pertumbuhan nilai aset bersih kami. Lalu di slide yang berikutnya, ini adalah slide yang terakhir. Kami memaparkan beberapa pencapaian atau
kinerja perusahaan investi atau portfolio kami di tahun 2022. Yang pertama ada dari Adaro Energi Indonesia. Mereka telah mencatatkan rekor baru dari sisi pendapatan di tahun 2022 sebesar 8,1 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 103% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga EBITDA operasional sebesar 5 miliar US dollar yang tumbuh hampir 140% secara tahun ke tahun. Dari sisi volume penjualan batu bara pun meningkat ke angka 61,3 juta ton atau meningkat 19%. Dengan harga penjualan yang tentunya juga meningkat cukup signifikan sebesar 74%. Selanjutnya entitas anak Adaro yaitu Adaro Minerals atau ADMR juga melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia tahun lalu dengan kapitalisasi pasar yang mencapai 69,3 triliun pada akhir tahun 2022. Lalu secara operasional mereka juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Hyundai Motor untuk memasok suplai aluminium dengan potensi volume sebesar 50.000 sampai 100.000 metric ton untuk Hyundai. Dari perusahaan yang selanjutnya ada MPMX, mereka juga membukukan kinerja yang positif di 2022 di mana pendapatan mencapai 12,7 triliun rupiah, naik sebesar 7%. Dengan laba sebesar 662 miliar atau naik sebesar 61%. Hal ini didorong oleh beberapa hal, yaitu peningkatan performa dari lini bisnis distribusi motor Honda mereka, dari lini bisnis transportasi dan pembiayaan, dan juga didorong oleh keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan sebagian saham atau kepemilikan dari lini bisnis MPM Rent mereka kepada Karo. Yang dimana di poin berikutnya kami menjelaskan perusahaan juga telah menjalin kerjasama yang strategik dengan startup unicorn Karo, sebuah marketplace mobil berkas terbesar di Asia Tenggara di mana Karo berinvestasi sebesar 784 miliar untuk 50% kepemilikan saham di MPM Rent. Nah, selain adopsi teknologi, kerjasama dengan Karo ini diharapkan akan membuka sinergi dan strategi baru untuk grup MPMX. Salah satunya bisa dilihat dari integrasi bisnis penjualan wholesale Karo ke dalam bisnis lelang MPM Rent atau yang dinamakan auksi. Mereka juga meluncurkan produk baru yang sedang mereka godok, contohnya di rental electric vehicle, di leasing jangka pendek, dan tentunya kami juga sangat mendukung untuk kolaborasi lainnya dengan lini bisnis, asuransi, dan pembiayaan yang telah dimiliki oleh MPMX. Perusahaan selanjutnya di Samator Indogas atau AGI, mereka juga telah masuk ke dalam tahap pembangunan pabrik baru di kawasan industri terintegrasi Batang di Jawa Tengah. Setelah mereka berhasil menandatangani perjanjian jual beli dengan KCC Glass Corporation dari Korea Selatan, yang dimana suplai gas daripada KCC Glass ini akan disuplai dari pabrik baru tersebut. KCC Glass juga dalam tahap pembangunan pabrik di kawasan terintegrasi Batang tersebut, yang dimana diproyeksikan menjadi salah satu proyek pabrik terbesar di Asia Tenggara. Mereka juga pada tahun lalu sudah mulai mengoperasikan pabrik oksigen baru mereka di Bangka Belitung, di mana mereka akan mensuplai untuk smelter PT Timah atau TINS dengan kontrak kerjasama sepanjang 12 tahun. Lalu yang terakhir dari Merdeka Copper and Gold, mereka telah menjalankan proyek nikel terkemuka melalui anak entitas mereka bernama Merdeka Battery Materials, di mana aset-aset di dalamnya merupakan sebagai berikut, yaitu ada tambang nikel SCM dengan salah satu sumber daya nikel terbesar di dunia yang mengandung 13,8 juta ton nikel dan 1 juta ton kobalt. Aset kedua smelter CSI dan BSI, di mana dua smelter RKEF ini sudah beroperasi dengan kapasitas produksi sebesar 38.000 per tahun. Lalu smelter ZHN yang juga sedang dalam tahap konstruksi yang ditargetkan akan melakukan produksi sebesar 50.000 per tahun. Aset yang keempat yaitu adalah proyek AIM atau Acid Iron Metal, yang dimana mereka akan menghasilkan produk sulfur dan uap, di mana produk tersebut akan digunakan untuk proses HPAL, di mana ini adalah proses refining untuk produk nikel juga ya. Di mana mereka juga selain itu akan menghasilkan logam-logam lainnya seperti besi, tembaga, dan emas. Lalu yang aset mereka terakhir di dalam proyek nikel ini juga termasuk
sebuah kawasan industri yang bernama IKIP dengan luas 3.500 hektar, dan ini juga akan ditujukan untuk industri hilirisasi nikel. Demikian pemaparan singkat kami yang bisa kami paparkan untuk kinerja tahun 2022